Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Oke, jadi baik, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan mata kuliah Matematika Diskrit di Teknik Informatika. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan materi logika. Ya, di sini ada beberapa gambar sebagai pengantar untuk kita dapat melihat bentuk-bentuk daripada matematika diskrit. Hal yang paling mendasar atau yang paling fundamental pada pendidikan teknik informatika, ya tentunya yang pertama kita harus ketahui dulu terkait dengan pengertian dari matematika diskrit, di mana merupakan cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit. Kemudian yang kedua, diskrit juga merupakan terputus-putus dan angka utuh. Kemudian yang ketiga, contohnya data tentang jumlah penduduk, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, di sini terkait dengan pengertian diskrit merupakan sejumlah elemen yang berbeda atau elemen-elemen yang tidak bersambungan. Data diskrit selalu bulat dalam bilangan asli atau bukan pecahan, atau dengan kata lain digambarkan sebagai sekumpulan titik-titik. Lawan kata dari diskrit ya tentunya adalah kontinu atau berkesinambungan atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat terkait dengan fungsinya. Diskrit digambarkan sebagai sekumpulan titik-titik, sedangkan kontinu digambarkan sebagai kurva. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaan dari grafik yang ada, ya, di mana untuk diskrit diberikan titik-titik saja, sedangkan untuk kontinu itu diberi gelombang penghubung, ya, atau dengan kata lain membentuk garis gelombang. Ya, terkait dengan matematika diskrit atau discrete mathematics merupakan cabang matematika yang mewakili objek-objek diskrit yang nilainya berbeda dan terpisah satu sama lain. Ya, kita lihat terkait dengan logika yang akan kita pelajari di video kali ini. Untuk logika merupakan dasar dari semua penalaran. Kemudian penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statement. Kemudian logika dapat lewat kata atau bahasa, ya, sehingga dinyatakan sebagai hasil pertimbangan akal atau pikiran. Logika juga berasal dari bahasa Yunani kuno atau logos oleh ahli Aristoteles sekitar tahun 2300 tahun yang lalu. Sehingga logika matematika dalam dunia komputer merupakan ilmu logika matematika yang diterapkan sebagai media penarik kesimpulan. Nah, kita lihat yang pertama terkait dengan logika. Logika merupakan dasar dari semua penalaran, dan kemudian penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statement. Kemudian proposisi merupakan istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh atau utuh. Nah, hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya atau disangsikan, disangkal, atau bahkan dibuktikan benar atau tidaknya. Singkatnya adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Kemudian terkait dengan pernyataan atau statement, pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau true, atau salah atau false, tetapi tidak keduanya. Nah, kita lihat di sini ada games atau permainan. Ya, ada pernyataan yang mengatakan bahwa kerbau lebih besar daripada kambing. Apakah ini merupakan sebuah pernyataan? Ya, merupakan sebuah pernyataan. Apakah ini merupakan sebuah proposisi? Ya, benar juga, karena bernilai benar. Nah, kalau ditanya terkait dengan nilai kebenaran dari proposisi ini, ya maka nilai kebenarannya adalah benar. Nah, kita lihat untuk pernyataan yang kedua. 1000 kurang dari 100. Apakah nilai kebenaran? Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, merupakan sebuah pernyataan. Apakah ini sebuah proposisi? Benar juga.
Karena 1000 merupakan lebih kecil daripada 100. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini benar atau salah? Maka jawabannya adalah salah, karena harusnya 1000 lebih besar dari 100. Nah, kita masuk lagi untuk games yang kedua. Hari ini adalah hari Senin dan 50 kurang dari 5. Apakah ini merupakan sebuah pernyataan? Ya, merupakan sebuah pernyataan. Apakah ini sebuah proposisi? Ya, merupakan sebuah proposisi. Jika ditanya, apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Ya, tentunya teman-teman akan menjawab salah, karena hari ini bukan hari Senin, melainkan hari ini adalah hari Jumat, dan juga 50 itu lebih besar daripada 5. Nah, kita lihat untuk pernyataan berikutnya di mana Y lebih besar daripada 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Ternyata tidak. Karena apa? Kita lihat penjelasannya. Nilai kebenaran dari pernyataan tersebut itu bergantung pada variabel Y. Sedangkan nilainya belum ditentukan. Nah, kemudian pernyataan jenis ini itu disebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Nah, kemudian ada pernyataan lagi nih, tolong untuk tidak tidur selama jam kuliah. Apakah ini merupakan kalimat pernyataan atau merupakan kalimat pertanyaan atau merupakan kalimat permintaan? Ya, teman-teman bisa melihat, ya bisa mendefinisikan sendiri terkait dengan kalimat ini. Oke, kita lanjut. Dalam logika matematika, tabel kebenaran merupakan tabel dalam matematika yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu premis atau pernyataan. Jika hasil akhir adalah benar semua, itu dilambangkan dengan positif atau benar atau salah atau bahkan kita gunakan 1. Maka disebut sebagai tautologi. Sedangkan jika hasilnya adalah salah semua, maka kita juga bisa gunakan negatif, salah atau false, ataupun kita gunakan nilai 0 yang disebut sebagai kontradiksi. Nah, namun jika premis yang hasil akhirnya gabungan antara benar dan salah, itu disebut sebagai kontingensi. Nah, kita lihat sama-sama di sini terkait dengan proposisi atau pernyataan. Pernyataan yaitu kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah. Ya, dengan kata lain, ya pernyataan keduanya kita perhatikan bagian yang sebelah kiri, kalimat bukan pernyataan. Kemudian yang sebelah kanan itu memiliki sifatnya relatif. Proposisi dilambangkan dengan huruf kecil yaitu P, Q, dan R. Kita lihat dalam logika matematika terdapat 2 jenis pernyataan, yaitu pernyataan terbuka merupakan kalimat pernyataan yang belum dapat dipastikan nilai benar atau salahnya. Jadi kita harus buktikan dulu. Kemudian berikutnya, pernyataan tertutup adalah kalimat pernyataan yang sudah bisa dipastikan nilai benar atau salahnya. Ya, kita lihat di contoh 12 tambah 6 sama dengan 18. Apakah pernyataan terbuka atau tertutup? Ya, tertutup karena sudah pasti benar. Ya, kemudian 100 dibagi 25 sama dengan 5. Ya, pernyataan tertutup sudah pasti salah untuk nilai kebenaran karena 100 dibagi 25 itu hasilnya adalah 4. Kemudian 2x ditambah 3 sama dengan 7. Ya, merupakan pernyataan terbuka karena kita harus buktikan dulu untuk nilai variabel X-nya. Sedangkan jarak antara lewa dan WK bubak adalah dekat, itu artinya relatif. Ya, misal untuk mahasiswa A menempuh kecepatan 100 km per jam, ya tentunya ia akan merasa dekat. Tetapi belum tentu bagi mahasiswa B ketika ia menempuh perjalanan dengan kecepatan ya 20 km per jam. Ya, jadi itu berbeda antara mahasiswa A dengan mahasiswa B. Nah, di sini ada latihan untuk teman-teman ya, bagaimana mencari nilai kebenaran dari pernyataan kurang lebih ada 10. Jadi 2x ditambah 3 sama dengan 7 itu merupakan pernyataan terbuka atau tertutup. Kemudian nilai kebenarannya seperti apa?
Begitu seterusnya sampai dengan pernyataan yang ke-10. 10 dikalikan 5 sama dengan 50. Ya, apakah benar atau salah? Ya, ternyata benar. Kemudian pernyataan terbuka atau tertutup? Ya, tertutup karena nilai kebenarannya tidak perlu untuk dibuktikan lagi. Seperti itu. Nah, kita lanjut terkait dengan negasi atau ingkaran, merupakan pernyataan yang isinya mengingkari pernyataan atau berisi kalimat sangkalan. Jadi di sini ada negasi, kita dapat menambahkan kata tidak benar bahwa, kemudian memberikan simbol, ya, itu seperti tanda tak terhingga terbalik. Ya, tanda tak terhingga. Kemudian pernyataan yang pertama, ya, contoh Renesa berbadan tinggi. Jika kita menambahkan kata, maka tidak benar bahwa Renesa berbadan tinggi. Atau jika kita gunakan sebagai premis P, maka ingkarannya adalah, ya, seperti ini atau negasi P. Nah, kita lanjut terkait dengan konjungsi. Konjungsi yaitu pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung dan atau disimbolkan dengan topi terbalik atau topi, begitu ya. Menggabungkan dua proposisi untuk membentuk logika. Kita perhatikan di sini ada contoh untuk premis P, hari ini hujan. Kemudian untuk premis Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. Jika ditanya konjungsinya, maka hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Kata kunci bagi teman-teman, ya, untuk dapat menuliskan tabel kebenaran, pernyataan konjungsi hanya akan memiliki nilai benar jika kedua pernyataan di dalamnya bernilai benar. Jika salah satunya pernyataan bernilai salah, maka pernyataan konjungsi juga akan bernilai salah. Jadi teman-teman bisa melihat dalam tabel, ya, jika benar-benar maka konjungsinya adalah benar. Benar salah maka konjungsinya adalah salah karena salah satunya bernilai salah, ya. Begitu seterusnya sampai dengan baris yang ketiga, salah-salah maka konjungsinya adalah salah. Kita lihat latihan, ya. Jika untuk premis yang pertama, Jitro adalah seorang mahasiswa. Iya, benar. Di kelas A itu ada mahasiswa yang bernama Jitro, ya, dengan nilai kebenarannya adalah benar. Kemudian premis yang kedua, Jitro adalah seorang laki-laki. Ya, ternyata nilai kebenarannya juga adalah benar, sehingga konjungsinya benar-benar maka akan benar. Sedangkan berikutnya lagi, contoh kedua, premis 1, ayam adalah unggas. Ya, nilai kebenarannya adalah benar. Premis yang kedua, burung kutilang adalah mamalia, ternyata salah. Sehingga konjungsinya akan menjadi benar salah adalah salah. Itu terkait dengan tabel kebenaran. Kita lihat, ya, latihan berikutnya, teman-teman juga bisa melihat di sini terkait dengan Arianti adalah seorang mahasiswa. Iya, benar, karena di kelas ada yang bernama Arianti. Kemudian Arianti adalah seorang perempuan. Ya, pernyataannya juga nilai kebenaran benar. Ketika konjungsinya maka benar-benar akan menjadi benar. Untuk yang kedua, ikan hidup di air. Ya, benar. Ya, untuk nilai kebenarannya. Burung kutilang adalah mamalia, salah, ya. Sehingga untuk konjungsinya benar salah maka akan bernilai salah. Oke, ini juga bisa teman-teman lihat, ya, terkait dengan contoh berikutnya. Nah, kita lanjut dengan disjungsi, merupakan pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata atau yang disimbolkan dengan V. Nah, contoh, hari ini hujan untuk premis P, kemudian untuk premis Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. Ya, maka untuk disjungsinya hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Kemudian ada kata kunci untuk teman-teman dapat menuliskan tabel kebenaran. Ya, pernyataan disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan yang terdapat di dalamnya bernilai salah. Jika salah satu pernyataan bernilai benar, maka pernyataan disjungsi juga akan bernilai benar. Nah, teman-teman dapat melihat jika salah satunya saja bernilai benar, maka disjungsinya juga akan bernilai benar, tetapi jika keduanya bernilai salah, maka tabel kebenarannya akan bernilai salah. Oke, kita lihat untuk latihan yang pertama. Dalam mata kuliah dasar pemrograman, mahasiswa menggunakan lab komputer. Ya,
nilai kebenarannya benar. Kemudian dalam mata kuliah dasar pemrograman, mahasiswa boleh membawa laptop sendiri. Ya ternyata nilai kebenarannya juga benar, sehingga disjungsinya atau tabel kebenaran benar-benar akan menjadi benar. Nah, kemudian untuk bagian kedua, air adalah benda cair. Ya, benar untuk nilai kebenarannya. Sedangkan premis yang kedua, es adalah air yang mendidih. Nah, ternyata salah, sehingga disjungsinya benar salah maka akan bernilai benar. Nah, kita lihat untuk ingkaran ki, murid-murid diliburkan dari sekolah. Berarti kalau kita menambahkan kata di depannya, tidak benar bahwa murid-murid diliburkan dari sekolah. Ya, ini merupakan operasi proposisi di dalam Google. Kalau misalkan teman-teman melakukan pencarian, ya itu ada permintaan, ada pernyataan, juga ada pertanyaan yang teman-teman berikan. Nah, kita lanjut terkait dengan implikasi atau proposisi bersyarat. Implikasi yaitu pernyataan majemuk yang diawali dengan kata jika dan dihubungkan dengan kata hubung maka yang disimbolkan dengan tanda panah ke kanan. Implikasi akan bernilai salah jika dan hanya jika sebabnya bernilai benar namun akibatnya bernilai salah. Ya, kita lihat di sini untuk tabel kebenarannya, kalau misalkan benar-benar akan bernilai benar, tetapi jika benar untuk sebabnya kemudian salah untuk akibatnya, maka akan bernilai salah. Selebihnya akan bernilai benar. Ya, jadi untuk proposisi adalah suatu pernyataan yang mempunyai dua kemungkinan nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Jika papi sembuh, maka papi akan mengikuti kuliah. Ini merupakan pernyataannya. Jika betul papi sembuh, lalu papi mengikuti kuliah, papi telah melakukan hal yang benar, maka nilai kebenarannya adalah benar. Namun, jika papi sembuh namun dia tidak mengikuti kuliah, berarti papi telah berbuat salah karena mengingkari janjinya atau nilai kebenarannya adalah salah. Lalu bagaimana jika papi belum sembuh? Perhatikan bahwa papi hanya berjanji untuk mengikuti kuliah jika dia sembuh. Akibatnya, jika dia masih belum sembuh, tidak masalah bagi papi untuk mengikuti kuliah ataupun tidak karena dia tidak melanggar janjinya. Oke, kita lihat juga contoh berikutnya. Untuk premis P, jika kehujanan maka demaris badannya akan basah. Untuk premis Q. Nah, di sini juga ada syarat di mana P hanya jika Q, kemudian P juga syarat cukup untuk Q. Ya, kalau misalkan kita lihat terkait dengan badannya basah, maka ada beberapa faktor karena kehujanan bisa, atau tersiram air juga bisa, atau tercebur di sumur juga bisa. Nah, kalau kita lihat ya, jika badan basah untuk premis Q ke P, ya maka ia kehujanan. Nah, kita lihat contoh di sini terkait dengan yang pertama, pernyataan pertama, Januar kuliah di Unkriswina. Ya, pernyataannya adalah benar. Kemudian Januar terdaftar sebagai mahasiswa di program studi teknik informatika. Ya, benar juga. Kemudian implikasinya ya, karena benar-benar untuk nilai kebenarannya maka implikasinya adalah benar. Ya, begitu untuk pernyataan yang kedua, ya, pernyataan yang ketiga dan juga pernyataan yang keempat terkait dengan tabel kebenaran. Nah, kita perhatikan untuk biimplikasi. Biimplikasi yaitu bentuk kompleks dari implikasi yang berarti jika dan hanya jika yang disimbolkan dengan tanda panah ke kiri dan ke kanan. Biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya atau pernyataan P dan Q bernilai sama, baik itu sama-sama benar ataupun sama-sama salah. Nah, kita bisa lihat di tabel kebenarannya benar-benar bernilai benar, salah-salah akan bernilai benar, selebihnya adalah benar salah dan salah benar akan bernilai salah. Artinya, kedua pernyataan tersebut bertindak sebagai akibat juga sekaligus atau saling mempengaruhi. Kita perhatikan contoh. Dasreta mendapatkan gaji jika dan hanya jika Dasreta bekerja. Jika Dasreta mendapatkan gaji, maka Dasreta bekerja. Ya, betul. Dan jika Dasreta telah bekerja, maka Dasreta akan mendapat gaji. Betul. Sebaliknya, jika Dasreta bekerja,
maka Dasreta tidak mendapatkan gaji. Maka pernyataan atau nilai kebenarannya adalah salah. Dan jika Dasreta tidak bekerja, maka Dasreta tidak akan mendapat gaji. Ya, nilai kebenarannya adalah benar. Jika Yanto sakit, maka Yanto tidak akan berangkat kuliah. Kemudian jika nilai ujian matematika diskrit saya kurang dari 50, maka saya tidak lulus. Jika seseorang masih hidup, maka tentunya ia masih bernafas. Kita perhatikan untuk hukum-hukum logika. Ada hukum identitas, ada hukum dominasi, hukum negasi, hukum idempotem, hukum involusi, dan hukum penyerapan. Kemudian ada juga hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, dan hukum De Morgan. Hukum inilah yang tentunya kita akan gunakan di dalam penerapan dalam penyelesaian soal terkait dengan logika. Kita perhatikan converse adalah perubahan dari satu sistem ke sistem yang lain. Pernyataan Q merupakan implikasi dari P, disebut converse dari P implikasi terhadap Q. Kita perhatikan ya implikasi dari P terhadap Q, yaitu benar salah benar benar akan berubah menjadi benar benar salah benar kalau converse kan dari Q ke P, implikasi P. Ya, terkait dengan inverse merupakan pembalikan suatu susunan dari suatu susunan yang lazim. Pernyataan ingkaran P implikasi terhadap ingkaran Q disebut inverse dari P implikasi Q. Teman-teman bisa melihat pada tabel ya, di mana perubahan terkait dengan inverse. Kemudian berikutnya lagi terkait dengan kontraposisi, pernyataan ingkaran Q implikasi terhadap ingkaran P disebut sebagai kontraposisi dari P implikasi Q. Nah, di sini ada converse dari Q implikasi P, kemudian kontraposisi ingkaran P implikasi ingkaran P. Kemudian proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus dan disebut sebagai kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Kemudian pernyataan majemuk yang ekivalen merupakan kalimat yang diperoleh dengan menggabungkan dua pernyataan atau lebih. Dua pernyataan dikatakan ekivalen apabila kedua pernyataan mempunyai nilai kebenaran yang sama. Atau dengan kata lain, dua buah pernyataan P dan Q yang ekivalen dinotasikan dengan P pernyataan majemuk yang ekivalen. Oke, jadi baik. Sekian pembahasan video kali ini terkait dengan materi logika. Selalu sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya.